Bab 8 Penyusunan proposal penelitian. Nah, pada bab ini kita masuk pada proses penyusunan proposal penelitian. Tentu di tiap universitas memiliki karakteristik tersendiri dalam penyajian penyusunan proposal penelitian. Namun pada buku ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil dalam pengembangan penyusunan proposal penelitian yang kita lakukan. Nomor atau poin A, pertimbangan dalam rancangan penelitian. Jadi, ketika hendak melakukan proses penyusunan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Karena penyusunan proposal penelitian ini adalah upaya kita mengemukakan ide yang terfikirkan oleh si peneliti. Ide tersebut diciptakan, disusun secara ilmiah dengan latar belakang penelitian. Ide dari si peneliti tersebut yang dijadikan sebagai sumber masalah dalam suatu penelitian. Nah, itu sehingga tujuannya adalah memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pokok yang menentukan kejelasan, kegiatan, dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, jawaban dari si pertanyaan ini merupakan materi bagi terpenuhinya fungsi-fungsi rancangan penelitian yang telah dikemukakan. Adapun pertanyaan-pertanyaan itu diantaranya ini nih. Misalnya, apakah tujuan penelitiannya? Apakah penelitian ini penting? Sejauh mana pengetahuan yang dimiliki untuk mempelajari masalah yang akan diteliti? Apa saja yang harus dipertimbangkan? Apakah target populasinya? Siapakah yang akan diwawancarai? Bagaimana metodologinya? Siapakah pelaksana yang diperlukan dan bagaimana susunannya? Berapakah jumlah biaya yang diperlukan dan bagaimana perinciannya? Berapa lamakah penelitian itu akan memakan waktu? Apakah pelaksanaan penelitian itu tidak akan mengalami hambatan-hambatan? Nah, itu beberapa pertanyaan yang digunakan sebagai cara memudahkan kita dalam proses penyusunan penelitian. Nah, pertimbangan yang harus dirumuskan dengan jelas adalah pertimbangan mengenai batasan atau definisi dari aspek-aspek fenomena-fenomena yang tersangkut dalam penelitian. Biasanya si peneliti dihadapkan dua definisi, conceptual definition dan operational definition. Nah, contoh misalnya mengenai konsep umur, seks, tingkat pendidikan, kepangkatan, batasan, tetapi konsep adil, makmur, wewenang, kebijaksanaan, modern, miskin, partisipasi, dan lain sebagainya tidak mudah untuk diberikan batasan dalam tujuan kepentingan penelitian. Untuk memudahkan di dalam pengumpulan data perlu dibuat batasan-batasan operasional, terutama yang menyangkut fenomena-fenomena yang tidak konkret. Contoh yang umum misalnya bekerja dan menganggur. Dilihat dari batasan konsepsional perlu ada ketentuan berapa jam per hari ukuran seseorang yang dapat dikatakan bekerja. Pekerjaan apa saja yang termasuk klasifikasi bekerja itu? Apakah seseorang ibu rumah tangga atau seorang anak yang membantu si ayah bekerja di sawah dapat dikategorikan bekerja padahal mereka tidak menerima upah? Apakah seorang lulusan sekolah guru yang menjadi supir termasuk bekerja atau menganggur? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mengandung batasan yang berbeda yang menyulitkan di dalam pelaksanaan penelitian. Maka pentingnya ketika kita mendefinisikan suatu apa namanya itu objek penelitian ataupun, eee, tujuan dari penelitian kita bisa lihat dari conceptual definition atau operational definition, karena itu akan memberikan batasan yang berbeda. Nah, lalu di antaranya juga ketika kita hendak penentuan target populasi. Jadi kan tidak hanya menyangkut jumlah orang saja, ada batas-batas geografis, tingkatan batas administratif, kelompok atau lapisan masyarakat, dan batasan-batasan lainnya perlu dijelaskan sebaik mungkin. Nah, dalam penelitian yang sifatnya individual, pelaksana adalah si peneliti itu sendiri, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penyusunan laporan dia lakukan semuanya. Tetapi dalam penelitian kelompok, apalagi suatu penelitian yang besar seperti survei, pelaksana penelitian lebih dari satu orang.
Untuk melaksanakan penelitian tersebut perlu disusun susunan personalia yang terorganisasi dengan baik, baik itu ketua, pimpinan, ataupun sekretaris, supervisor, interviewer, enumerator, editor, dan coder itu menjadi tim yang dapat menyelesaikan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Nah, ada beberapa hal perincian tahap-tahap yang harus diatur dalam penentuan lamanya penelitian. Satu, misalnya merumuskan rencana-rencana studi, penyiapan research proposal, dan penyelesaian sumber biaya. Kedua, diskusi pendahuluan dengan pihak-pihak yang dianggap perlu atau berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam tahap ini, biasanya disertai dengan mencari informasi dan literatur. Tiga, persiapan rancangan sampel seperti pembuatan peta, recording, atau listing. Keempat, penetapan sampel. Kelima, penyusunan daftar pertanyaan. Keenam, pretest daftar pertanyaan. Ketujuh, pengadaan interviewer, supervisor, dan tenaga lapangan lainnya. Kedelapan, latihan tenaga lapangan. Lalu kesembilan, pengumpulan data lapangan. Kesepuluh, pemeriksaan hasil oleh supervisor. Kesebelas, pemeriksa kembali seluruh daftar pertanyaan yang telah disebarkan dan kembali ke sekretariat. Lalu 12 misalnya editing seluruh daftar pertanyaan. 13 coding data dan daftar pertanyaan yang telah diedit. 14 pemasukan data ke dalam kartu data. 15 pengecekan dan pembetulan kartu data. 16 processing dan tabulasi data. 17 interpretasi hasil data yang telah diproses. 18 penyusunan laporan penelitian. 19 diskusi atau seminar, dan 20 penyelesaian ketatausahaan seperti pertanggungjawaban keuangan, penyimpanan dokumen, dan lain sebagainya. Itu adalah tahap-tahap yang harus diatur dalam proses penelitian. Karena proses penelitian itu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Nah, itu berkaitan dengan gambaran umum, berkaitan dengan penyusunan proposal penelitian, karena memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan, baik itu dari kemampuan kita, dari tenaga, lalu dari tujuan, dan beberapa aspek itulah yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan penelitian. Nah, kita lihat nomor satu, pertimbangan dari arah masalahnya. Untuk menentukan apakah suatu masalah layak untuk diteliti, perlu dibuat pertimbangan. Dari apa? Dari masalah atau dari sudut objektif. Nah, lalu apa yang perlu dilihat? Sejauh mana penelitian mengenai masalah yang bersangkutan akan memberikan sumbangan kepada poin satu adalah pengembangan teori dalam bidang yang bersangkutan dengan dasar teoritis penelitiannya. Lalu pemecahan masalah-masalah praktis. Kelayakan sesuatu masalah untuk diteliti itu sifatnya relatif, tergantung kepada konteksnya. Selain itu, perlu dipertimbangkan tingkat kehangatan masalah dalam arti masih banyak digarap para peneliti, staf senior, dapat membantu menilai tingkat kehangatan masalah. Lalu yang kedua, pertimbangan juga dari arah calon peneliti. Hal ini memang lebih subjektif karena ini menyangkut kualifikasi dan kemampuan dari peneliti. Contohnya misalnya biaya yang tersedia, waktu yang digunakan, alat-alat perlengkapan yang tersedia, bekal kemampuan teoritis, penguasaan metode yang diperlukan. Itu menjadi pertimbangan bagi peneliti dalam melakukan proses penelitian yang hendak dilakukan. Nah, sekarang kita masuk pada poin B, menentukan judul penelitian. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu antara topik dan judul kadangkala membingungkan. Padahal, topik penelitian diartikan sebagai kejadian atau peristiwa fenomena yang akan dijadikan sasaran penelitian. Agar topik yang akan dijadikan sasaran penelitian ini tidak berada di luar jangkauan kemampuan, maka dalam memilih perlu mempertimbangkan beberapa segi antara lain, latar belakang kemampuan memecahkan masalah, tersedianya pembiayaan yang cukup, batas waktu untuk menyelesaikan penelitian, masalah sponsor dan konsumen, kerjasama dengan pihak lain. Sedangkan judul penelitian wujudnya merupakan kalimat dan hanya satu kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan
yang terdiri dari kata-kata yang jelas, singkat, deskriptif, dengan pernyataan yang tidak terlalu puitis. Meskipun demikian, judul merupakan pencerminan atau identitas dari seluruh isi karya tulis. Sehingga ciri judul penelitian yang bagus setidaknya ada 4, merupakan identitas atau cerminan dari keseluruhan isi dan proses kegiatan penelitian yang dilakukan. Kedua, dinyatakan dengan kata-kata yang jelas, singkat, dan ekspresif, komunikatif, dan konsisten dengan ruang lingkup dan materi hasil penelitian. Ketiga, sebagai penunjang dalam pentajaman perumusan ruang lingkup dan aksentuasi penelitian yang tercermin dari seluruh naskah karya ilmiah. Keempat, mencerminkan pertemuan dan menjelaskan hubungan antar fakta. Nah, ini ada beberapa contoh judul penelitian. Nah, di antaranya misalnya pemberdayaan ekonomi daerah melalui penataan kelembagaan dan pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit. Atau misalnya integrasi kelompok tani dalam koperasi unit desa di daerah transmigrasi. Itu beberapa contoh yang tentu antara kajian sains, kajian humaniora memiliki karakteristik yang berbeda. Namun intinya, judul itu diungkapkan dengan pernyataan, deskriptif, singkat, padat, jelas, yang menunjukkan cerminan dari karya tulis yang hendak kita sampaikan.